Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Seniman Berkebun yang membahas tentang budidaya nila, tanaman, dan juga musik. Tapi musiknya nanti. Untuk video kali ini kita akan membahas cara menangani ikan nila yang baru tebar, tetapi setelah beberapa hari banyak yang mati. Kalau tidak segera ditangani, bisa-bisa ikan satu kolam habis. Nah, bagaimana cara kita menangani? Yang pertama adalah meneliti ikan yang mati. Kira-kira kematiannya itu disebabkan oleh apa? Oleh jamur atau bakteri, dan juga bisa cacing-cacing parasit. Berikut adalah contoh ikan nila yang terkena jamur dan pecah empedu. Kolam saya ini ikannya juga banyak yang pecah empedu dan juga banyak yang kena jamur. Langkah yang kita lakukan adalah menguras air kolam hingga tinggal seperempat saja. Ini kolam saya sudah saya kuras kemarin. Itu ketinggian kemarin segitu ya. Harusnya ini kita kuras habis, lalu kita pindahkan dulu ikan-ikannya. Setelah dipindah baru dibersihkan baru diisi air lagi. Harusnya seperti itu. Tapi berhubung saya tidak punya kolam lagi, saya cuma punya kolam satu, ya saya terpaksa lakukan dengan cara seperti ini. Setelah air dikurangi itu kan kelihatan itu kotoran masih banyak, itu kita lakukan penyedotan dengan pipa yang biasa buat siram-siram. Itu kita sedot manual aja, pelan-pelan. Kalau teman-teman ada pompa listrik ya mending pakai pompa listrik biar cepat sedotannya, biar kencang. Kalau ini cuma saya alirkan ke bawah ini ya. Yang jadi pertanyaan kan, padahal kolam sudah kita persiapan, sudah matang ya, dari sterilisasi, pemberian probiotik. Kenapa kok ikan bisa terkena jamur atau penyakit? Nah, ini kesalahan yang saya alami adalah tidak mengkarantina bibit ikan yang baru datang. Harusnya itu begitu bibit datang itu kita karantina dulu. Kenapa juga harus dikarantina? Karena ikan nila yang akan dikirim ke kita itu pasti disortir dulu ya. Nah, dalam proses penyetiran itu pasti banyak ada yang sedikit lecet lah. Terus air yang digunakan pastinya kan juga air baru. Ditambah lagi pas waktu pengiriman kan, di dalam plastik biasanya itu kan isinya ikan banyak tapi airnya sedikit, pasti itu terkena guncangan-guncangan dan bergesekan dengan teman-temannya. Itu pasti banyak yang luka ikan, dan disitu pasti menimbulkan jamur. Nah, disitu kesalahan. Setelah bibit datang langsung saya masukkan ke kolam, jadi ya ikan yang sudah lecet itu tadi pasti sangat mudah terserang jamur, dan jamur sangat cepat penyebarannya. Kalau sudah masuk kolam ya bisa-bisa ikan satu kolam itu terinfeksi jamur semua. Jika sekiranya penyedotan kotoran dalam dasar kolam dirasa sudah cukup, nah, kita langsung saja menuju proses selanjutnya. Saya siapkan ember yang berisi air kira-kira 10 liter. Nah,
Ini dan juga obatnya yang untuk jamur dan segala parasit ya ini ya. Segala penyakit ya, jamur, parasit, bakteri juga ini juga bisa ini. Nah, ini obatnya adalah malasid. Ini bisa didapatkan di dinas perikanan. Beli di online juga banyak. Kita campurkan obat sedikit saja, seujung sendok ya, sedikit saja, nanti kita campur rata. Nah, setelah itu tadi obatnya tercampur rata, saya tebarkan garam grosok terlebih dahulu ya. Ini tadi saya kasih 2 kilo ya. Dosisnya itu kalau untuk garam grosok 1 kilo per meter kubik ya. Halo, Bibi, budal. Oh, ya. Setelah garam sudah semua masuk, kita lanjut ke obat malasidnya. Kita langsung tebarkan malasidnya. Saya rasa proses yang kita lakukan dalam menangani ikan banyak yang mati dan jamur itu sudah selesai, dan lakukan secara berkala sampai ikan benar-benar sembuh tiap 3 hari sekali. Dan ini setelah 3 hari, dan memang benar-benar ikan tidak ada yang mati dan aman semuanya. Setelah saya tambah air, lah kok ikannya mati lagi, banyaknya mati lagi. Rata-rata yang mati itu setelah kita lakukan pengobatan itu biru perutnya. Lah ini dia penyakitnya. Masih yang belum teratasi adalah pecah empedu. Di situ saya bingung. Aerator sudah ada, pompa air juga sudah ada untuk membantu aerator. Setiap kali saya naikkan airnya pasti ada yang mati lagi. Dan akhirnya ketemu juga ininya, penyebabnya adalah memang benar-benar kekurangan oksigen. Tapi mau beli aerator itu belum punya uang. Kalau tidak beli aerator, ikannya pasti banyak yang mati. Dan akhirnya setelah jalan berhari-hari ketemu juga itu solusinya. Solusinya saya tidak menaikkan air lagi, dan ketinggian air sekitar 25 cm supaya cahaya matahari dapat menembus dasar kolam.
karena sinar matahari sangat dibutuhkan mikroorganisme di dalam air kolam. Beberapa manfaatnya adalah dapat membantu plankton dan sel plankton untuk berfotosintesis dengan mendaur ulang bahan-bahan organik dan karbon dioksida sebagai makanan ikan. Manfaat lainnya sinar matahari adalah membantu plankton memproduksi oksigen sehingga meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air. Dan alhamdulillah sekarang ikan-ikan saya tidak ada yang mati lagi dan sudah sehat lagi, sambil menunggu dapat rezeki dan beli aerator lagi. Sementara ketinggian air tetap berada di 25 cm, tapi nanti kalau ikan sudah besar pasti kebutuhan oksigen meningkat lagi, jadi nanti kita akan tetap menambahkan aerator dan juga meninggikan air kolam. Sampai di sini dulu jumpa kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke.